Oke, nah sekarang kita coba untuk mempraktekkan pengimplementasian manajemen user pada MCM ya. Kali ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Langsung saja ke studio. Nah, sebelumnya tools yang digunakan itu untuk editornya kita menggunakan Sublime Text. Untuk PHP-nya kita menggunakan versi 7 atau untuk servernya kita menggunakan biasa disebut itu SAM versi 7 sekian. Oke. Langsung saja ke TKP. Nah, yang pertama contoh kegiatan seperti ini. Ada pun awesome untuk icon-icon, ada beberapa file seperti ini. Kodenya cukup simple. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau nah untuk desain interface ini kita menggunakan framework CSS Bootstrap versi 4 yang terakhir. Nah, sebelum ke sini kita cek dulu apa aja yang terdapat di database-nya. Oke. Untuk nama database-nya ini user management. Di sini ada 2 table. Satu table login, satu lagi table mahasiswa. Nah, karena kita fokuskan kepada bagian manajemen usernya, hal yang tentu kita lakukan itu membuat user atau beberapa user. Ini bisa dari konsol, bisa dari langsung dari GUI. Nah, pertama user account ini. Nah, kebetulan di sini sudah saya buat 1, 2, 3, 4 user. Nah, masing-masing user ini punya akses. Kalau kita lihat di sini di bagian global privilege-nya, untuk delete itu punya akses delete, insert punya delete, select punya akses select, update punya akses select. Nah, keempat user ini yang akan kita letakkan atau kita koneksikan di bagian koneksi titik lainnya. Nah, kalau kita pahami di sini bagian localhost seperti biasa karena kita masih bekerja dalam localhost. Nah, di bagian root. Nah, kalau namanya sudah root berarti dia bisa mengakses semua perintah-perintah ataupun yang lain. Nah, secara default root ini tidak memiliki password. Nah, gitu. Dan bagian user management ini database. Oke. Nah, seandainya kita ingin mengakses, contohnya ke user delete ini, berarti kita ganti mana? Kita ganti di sini. Delete. Nah, passwordnya bla 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 bla. Nah, itu. Nah, untuk tahap yang pertama ini kita coba dulu. Kita menggunakan user root. Langsung kita implementasikan di program yang sudah jadi. Ini. Oke. Contohnya di sini ada login, ada user. Oke. Atau biar lebih fair kita tambahkan ini tidak bisa diisi karena ini sudah auto increment. Contohnya di sini root, passwordnya root, aksesnya admin. Kita kasih jarum. Nah,
Dari sini sudah ada 5 user root. Oke. Yang pertama kita coba dulu si root ini. Kalau kita seandainya kita menggunakan semua user ini nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena di PHP kita belum kasih yang namanya di mana dia login. Gunakan login. Di sini kah dia? Bukan. Diproses. Nah, karena di login ini kita belum kasih batasan aksesnya. Kenapa? Karena kita kan membahas login user. Berarti segala akses itu langsung dipatok atau dibatasi dari sini, dari koneksi tadi. Nah, seandainya kita taruh di sini user select, berarti yang mengakses API tadi ini cuman bisa menampilkan, yang lain tidak bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu, kita buktikan apakah si kawan ini berhasil root ini. Oke. Kita coba login, kita buat contohnya apa tadi? Root. Oke. Root. Masuknya root. Login. Oke. Nah, beginilah kira-kira tampilan sederhana untuk nih. Selamat datang di sini implementasi manajemen user pada PHP. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini ada tombol keluar. Ini kita klik keluar. Lagi. Nah, ini. Nah, tadi kan kita buat di koneksinya itu adalah root, berarti bisa mengakses semua perintah-perintah. Oke, kita coba show data. Kalau di MySQL ini sama dengan ini. Kalau kita lihat ya, di bagian lihat data, ini. Nah, ini dia. Ini contoh kuliah. Oke. Kita coba klik show data, tampil ini. Oke. Terus yang kedua kita mau coba apa? Kan di dalam SQL itu kan dalam database itu kan ada insert, update, delete, sama select. Itu paling utama dulu. Nah, di sini ada tools add data. Kita add. Ya, NPM-nya 21622001 buat Timothy. Terus jurusannya apa? Kita coba informasi simpan. Oke, berarti insert berhasil, select berhasil dengan apa tadi? Dengan usernya apa? Ya, si root. Ini si root. Ini masih si root. Oke. Terus tadi select sudah, insert sudah. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang dua lagi, yaitu delete sama update. Nah, data. Contohnya si Timothy ini kita mau edit. Nah, ini kenapa dia read only? Karena dia kan NPM, jadi kita tidak perlu mengupdate primary key, dan tidak akan bisa kita mengupdate primary key. Oke, coba kita buat Timothy SIA. Terus kita pilih jurusan itu. Oke, nah ini. Oke, selanjutnya apa lagi kira-kira? Selanjutnya itu kita klik delete. Itu sembarang kita makan itulah. Kita bla. So, kita delete. Ya, kita mau data. Kalau kita klik cancel, itu nothing event. Oke, ini sudah makan event di JavaScript, yaitu event on click. Oke, itu si ibarat alert ya.
Kalau kita klik OK, terhapus dia. Terus nggak OK, terhapus. Nah, berarti insert, delete, update, select berhasil. Dia menggunakan user root. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan ini. Kita buktikan apakah berpengaruh nggak. Di sini sudah ada user, contohnya ada select. Ini punya kita edit. Dia punya ini akses select. Oke, kalau salah passwordnya tadi apa passwordnya? Nama usernya select. Taruh di sini. Ini kita ganti select. Di sini kita buat apa tadi? Select. Satu dia. Dan coba save all. Kita log out. Oke. Nah, sekarang kita login dengan select tadi. Select passwordnya select no untuk select, terserah sih, kita mau huruf pun bisa, masalah. Kita buat di sini user 1 atau user 4 password dari user 4. Nah, oke. Apa lagi? Oke. Nah, seperti kita lihat di sini, di user ini, user account, select, dia cuma punya select. Oke, perhatikan ya. Berarti kalau kita, ini kan tadi kan menampilkan, kalau kita klik show, ya tampil. Gak ada masalah, memang aksesnya select. Nah, gimana kalau kita add data atau insert? Kita add coba. Ingat ya, ini adalah akses select. Kita add lembaran dulu, misalnya kita lihat insert command denied to user select. Dia tidak dikasih akses untuk insert pada user select ini. Oke, nanti berhasil. Dia tidak bisa menggunakan select. Coba lagi. Nah, sebenarnya kita bisa memverifikasi warningnya ini atau peringatannya ini dengan UI yang lebih bagus. Tapi kan sekarang kita fokus gimana sih cara mengimplementasikan manajemen user ke bahasa pemrograman, tentunya di HP. Begitu. Intinya ini bisa diverifikasi. Oke. Nah, setelah itu kita ke show data. Nah, ini kan tadi cuma select. Coba kita klik di bagian delete. Bisa tak? Iya, sama saja kan? Delete command denied user select. Delete tidak dikasih akses untuk menghapus, seperti itu. Oke. Yang terakhir itu edit. Kita sembarang. Terus ini simpan. No. Tak bisa juga. Oke, berarti sukses. Ini si select tadi. Oke, yang kedua ada si update. Oke. Jangan lupa untuk mengganti, kita ganti ini update. Terus ini kita kasih update. Masuknya tidak salah apa tadi ya? 6 7 1 2 sip. Kita refresh lagi. Oke, tidak ada error. Sekarang kita coba ecek-eceknya nih, ecek-ecek ya. Ini ada untuk kita di bagian mana? Di
bagian update ya. Oke, update. Kita di update user 2 password user 2. Oke. Why kenapa seperti ini? Kenapakah kira-kira seperti ini? Ada yang tahu kira-kira? Iya, karena kan di dalam sistem login itu di login kan ada perintah query select. Sedangkan si user ini tadi dia cuma dikasih akses update. Oke. Berarti di saat login juga dia udah terbukti bahwa dia tidak bisa mengakses perintah select. Oke. Nah, untuk si ini, untuk insert, delete, berarti sama aja kan? Pasti sudah mengerti lah, sudah paham. Oke. Nah, begitu kira-kira alur daripada project kalian nantinya. Begitu kira-kira, ini kita gambarkan turut ini ke turut. Oke, kita ke root lagi. Apa lagi? Oh. Nah, ini ada tips ya. Bagi kalian yang kadang mengalami error segala macam, kalau ada error itu jangan langsung panik ya. Kita biasakan baca dulu. Kalau dia warning, berarti itu bukan error. Ini maksudnya ada satu perintah yang salah selipkan kita, salah masukkan begitu. Nah, contoh di sini warning MySQL connect, berarti dia bermasalah di mana? Dari sini saya kita udah tahu MySQL connect. Kita cari di mana? Di bagian koneksi MySQL connect. Pasti masalahnya di sini. Access denied for user root using password yes. Nah, si root tadi kan tidak punya password. Kita aja refresh. No. Oke. Nah, begitu kira-kira gambarnya. Yang pertama, step pertama itu kita merancang dulu bagian ini dulu, bagian user account-nya. Oke. Ini sengaja aku tampilkan dalam bentuk GUI biar lebih enak dilihat, lebih rapi. Nah, untuk kalian nantinya usahakan menggunakan konsol. Kenapa konsol? Supaya kalian lebih cepat untuk mengingat perintah-perintahnya. Oke. Ini setelah kita berhasil membuat user ini dan membangun database-nya, selanjutnya kita membangun user database sendiri. Tidak usah bagus-bagus sekali, yang penting bisa digunakan. Kalau di sini aku buat dari Bootstrap. Ini versi terakhir. Nah, seperti ini kira-kira tampilan sederhana. Root kita bisa. Nah, begini. Oke. Jadi setelah kita berhasil membuat UI-nya, UI website-nya, tinggal kita upload di sini. Show data itu kalau di database itu select sama dengan select bintang from bla 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 bla. Ini dia show data. Kalau insert data atau add data itu kalau di MySQL insert into bla 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 always. Oke. Selanjutnya itu delete
ini di bagian delete from nama tabelnya bla 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 bla. Oke. Ini di bagian edit. Nah, ini biasa di update nama tabelnya set bla 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 where begitu kira-kira. Kalau kita lihat di query ini seperti ini. Lihat data, ini dia. Select bintang from bla 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 bla. Jadi intinya itu semua di query-querynya, ya. Oke. Select bintang from bla 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 bla. Nah, selanjutnya untuk insert berarti di mana? Di proses itu ada simpan ini ya, sama. Insert into mahasiswa bla 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 bla. Oke. Terus bagian update mahasiswa set Oke. Terus yang terakhir itu ada bagian delete, itu di sini. Delete from mahasiswa. Oke. Yang terakhir ada select. Nah, ini dia select. Oke. Jadi intinya itu kita harus paham dulu query-query dasarnya supaya kita bisa mengimplementasikannya ke bahasa pemrograman untuk PHP. Nah, untuk kalau kita lihat untuk query-nya sama semua, sama dalam penulisannya. Nah, untuk bahasa pemrograman itu cuman berbeda di bagian sintak-sintaknya. Kalau kalian istilahnya mau merancang di Android, ya untuk query-nya sama saja. Kalian merancang di Python, query-nya sama saja. Oke, cuman kalau di bahasa pemrogramannya sedikit berbeda di bagian sintak-sintaknya. Oke, semoga dipahami dan semoga setelah ini proyeknya cepat selesai. Oke, thank you. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekkan